told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love. Baik, Assalamualaikum Pak Heru, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Sahril. Alhamdulillah Pak sehat Pak. Bapak gimana Pak, sehat kan? Alhamdulillah sehat-sehat juga di sini ya. Kayaknya sepertinya ada yang mau kita omongkan kita Pak. Iya. Gini Pak, iya. Oh ini bisa. Jadi saya ini ada sedikit keluhan Pak dalam pembelajaran di kelas, gitu kan? Iya. Jadi selama ini berdasarkan pengamatan saya dan sering saya lihat pun di situ banyak anak-anak yang lebih banyak menggunakan HP dan bermain HP, dan itu terutama adalah main-main yang sifatnya game online Pak. Jadi miris sekali saya menengoknya. Oh gitu. Dia main game online-nya itu pada saat pelajaran atau di luar pelajaran Pak? Game online-nya itu ya bermacam-macam Pak, bervariasi. Kadang ada yang di pas pelajaran, kemudian juga pas ketika jam di kelas itu kosong, ya kan? Ya. Jadi, padahal ini sudah saya jadikan banyak sekali anak-anak yang sudah dikategorikan kecanduan lah ketika dia memegang game gitu, memainkan game. Oh sebentar. Iya. Jadi saking kecanduannya dia tidak menolak sekarang. gitu ya. Iya betul sekali. Jadi game online ini bisa menurut saya sangat berpengaruh besar sekali Pak untuk perkembangan anak. Kalau tidak ada suatu pembimbingan khusus, kemudian tidak diajarkan untuk memanage tapi waktu tanda rekam bisa jadi kalau main game online itu seringkali pembelajaran itu dianggap tidak serius gitu kan, ketika ada tugas-tugas, kemudian ada ada pekerjaan yang harus dikerjakan oleh siswa, itu seringkali ditunda dan bahkan tidak dikerjakan sama sekali oleh anak-anak itu. Gitu. Jadi kira-kira dari percakapan kita ini kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, untuk permasalahan ini Pak, tentunya saya sebagai pendidik ataupun guru yang ada di kelas itu sangat berharap sekali bagaimana caranya siswa itu bisa menempatkan waktu dengan sebaik mungkin. Artinya di situ adalah kenapa Pak? Artinya di situ siswa itu bisa ya menempatkan waktu sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Misalkan ya ketika belajar ya memang harus belajar gitu kan. Kemudian ketika bermain ya harus bermain gitu kan. Ketika mengerjakan tugas jadi harus mengerjakan tugas. Jadi disiplin Babar bisa ngerekam Babar. Suatu hal yang bisa yang sesuai dengan tempatnya gitu. Itu ya saya inginkan, saya harapkan dalam percakapan ini. Bisa ngerekam. Iya. Jadi anak tadi dia kadang semuanya tidak lupa waktu ya. Tapi kalau dalam tugas tuh kira-kira masih ada yang mengerjakan atau gimana Pak? Tentunya dalam sekian banyak siswa yang ada di sekolah, tidak semuanya Pak dalam hal ini kecanduan dari game online tersebut. Jadi masih adalah siswa-siswa yang masih ada kepedulian tentang pembelajaran. Kemudian juga banyak siswa yang bisa menempatkan waktu dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi sebagian saja Pak yang sering terjadi tentang game online ini Pak gitu. Oh gitu. Jadi kira-kira sekitar 50% gitu Pak di kelas tuh Pak ya, atau gimana Pak? Ya, bisa dibilang seperti itu Pak, 15% ataupun lebih gitu Pak ya. Ya karena tidak bisa kita pungkiri ya, semua siswa sekarang itu sudah sudah megang handphone gitu kan, dan itu sudah menjadi kebutuhan juga untuk zaman sekarang gitu kan. Belum untuk belajar, kemudian juga kebutuhan untuk komunikasi dengan orang tua kan gitu kan,
untuk kebutuhan komunikasi dengan guru, ya memang tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita itu Pak, tidak bisa kita larang. Ya memang itu udah menjadi kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi mau tidak mau ya harus kita bagaimana caranya bisa memanage waktu sebaik mungkin, menempatkan itu sebaik mungkin sehingga tidak mengganggu pembelajaran gitu Pak. Itu ya. Jadi rata-rata itu anak laki-laki gitu Pak ya. Apakah anak perempuannya juga seperti itu juga Pak? Ya, kalau ada juga yang perempuan Pak. Ada juga yang perempuan. Iya, jadi untuk saja ya. Untuk maraknya game online ini tidak hanya dilakukan laki-laki, kebanyakan laki-laki ya, sebagian kecil ada juga perempuan yang ada di situ. Ya. Paling kalau di perempuan tuh mungkin dia main TikTok Pak ya, kalau media sosial ya Pak. Iya betul sekali. Itu juga itu juga mempengaruhi sekali itu. Iya ya. Jadi sebenarnya banyak materi-materi yang bisa suatu konten yang sifatnya edukatif untuk siswa. Cuma siswa itu jarang sekali untuk menuju ke arah situ gitu. Kebanyakan hal-hal sosial media yang sifatnya hiburan. Gitu. Jadi yang edukasi sangat minim sekali untuk siswa. Itu yang kita miriskan saat ini. Gitu, jadi minat siswa itu dia kurang ke pelajaran, dia lebih ke gadgetnya Pak ya. Iya betul Pak. Iya. Kira-kira kalau misalnya dari media pembelajaran sendiri gimana tuh Pak? Ya. Apakah mungkin Bapak variasikannya melalui media pembelajaran gitu? Ya. Sehingga anak itu dia kurang lebih ke gadgetnya gitu Pak. Kalau untuk media pembelajaran ini maksudnya pembelajaran untuk menggunakan HP Pak ya? Ya bisa juga mungkin menggunakan HP atau mungkin Bapak supaya anak itu minat ke arah Bapak, apakah mungkin Bapak menggunakan presentasi atau gunakan apa gimana gitu Pak? Ya, itu saya juga sering menggunakan Pak ya untuk menggunakan HP. Makanya saya bilang di awal tadi itu memang HP itu sudah menjadi kebutuhan karena semua akses yang dibutuhkan untuk menuju ke pembelajaran juga bisa diterapkan dalam HP gitu ya. Jadi saya tidak melarang anak HP, cuman bagaimana caranya anak itu bisa memilah-milah. Jadi dalam pembelajaran juga saya terapkan media HP itu saya jadikan sebagai media pembelajaran. Saya sesuai dengan ketika saya buat presentasi, kelas poin, dan quizzes ya kan. Nah, itu juga sangat perlu sekali, itu sangat itu ya kan. Nah, di samping itu anak juga banyak faktor-faktor yang akan mempengaruhinya. Nah, jadi walaupun Bapak menggunakan media tapi tetap anak itu masih kecanduan ya Pak, masih kurang minatnya, masih kurang minatnya. Itu makanya bagaimana kita untuk membimbing, mengarahkan ya, menuntun anak-anak supaya bisa menggunakan teknologi ini secara bijak. Nah, kan seperti itu kan Pak ya. Jadi kira-kira menurut Bapak minat siswa itu dia di rentang berapa antara level 1 sampai 10 Pak sekarang Pak posisinya? Iya, dari sekian banyak siswa Pak yang ada di sekolah saya itu bisa saya berikan suatu rentan nilai ya, di situ bisa juga 60 bahkan 50 juga saya bisa memberikan Pak. Karena sudah memang sudah itu levelnya udah turun sekali Pak, sesuai dengan apa kita harapkan kan dari 1 sampai 10 itu. Jadi kira-kira di level 50 Pak ya? 50 ya, sampai 60 itu. Jadi Bapak harapannya pengennya level berapa Pak anak tuh? Ya setidaknya ya level 9 lah Pak ya. Ya kalau untuk level 100% itu memang bukan kita pesimis bukan ya, tapi memang kita harus melakukan perubahan ya setidaknya 90%, 99 lah Pak gitu kan. Jadi kira-kira untuk mencapai level itu apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan tuh Pak? Ya, jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut tentunya kan kita juga harus punya strategi Pak ya. Strategi menurut saya itu mungkin
kita bisa merangkul merangkul rekan-rekan sejawat, kemudian semua warga sekolah untuk membuat suatu kesepakatan, ya kan, kesepakatan secara umum untuk sekolah gitu, dan kesepakatan secara khusus yang ada di kelas ya, tentunya itu dilakukan oleh wali kelas gitu kan. Jadi pertama-tama ya saya akan memanggil ataupun menggandeng daripada wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, tentu itu yang mempunyai wewenang penuh dalam hal kesiswaan dan disiplin untuk belajar dan segala macamnya kan. Nah, kemudian untuk mengatasinya mungkin ya bisa berkoordinasi dengan wali kelasnya yang di situ ya notabene adalah sebagai penanggung jawab di kelas kan, biar ya misalnya untuk membuat kesepakatan kelas lah gitu kan, sehingga menjadi suatu ikatan untuk siswa supaya siswa itu bisa ada suatu batasan untuk menggunakan HP gitu kan. Jadi tidak usah bebas-bebasnya, ada batasannya. Nah, sehingga dengan kita melakukan pembiasaan seperti itu ya, secara tidak langsung ya mungkin di situ nanti akan membuat suatu pembelajaran bagi siswa supaya siswa itu secara bijak menggunakan HP gitu. Menggunakan HP. Iya. Jadi kira-kira dalam waktu dekat ini kira-kira mana yang bisa Bapak lakukan tuh, Pak? Iya, untuk waktu dekat ini tentunya saya akan pertama kali ya kita konsultasi dulu kepada kepala sekolah, kemudian nanti mungkin langsung saja mengarah ke wakasisnya, kemudian untuk secara umumnya, kemudian secara khususnya lebih mengenal lagi ya mungkin di situ nanti akan berkoordinasi dengan wali kelasnya yang mempunyai tanggung jawab penuh di setiap kelas, sehingga siswa itu bisa bertanggung jawab atas penggunaan HP tadi itu, sehingga pembelajaran bisa diikuti dengan baik tanpa ada halangan dari handphone, game online tadi. Iya. Jadi setelah kita lakukan percakapan tadi kayaknya sudah kira-kira dapat titik terangnya, Pak ya. Jadi kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi, Pak ya? Iya. Untuk percakapan kita kali ini saya udah agak merasa lega, Pak. Jadi merasa ada suatu perhatian khusus ya, suatu ruang kolaborasi untuk memecahkan permasalahan yang ada, tentunya ya tentang permasalahan-permasalahan yang saya hadapi untuk saat ini, Pak, di pembelajaran di kelas gitu. Jadi kira-kira itu tadi, Pak ya, yang sudah Bapak dapatkan. Jadi Bapak mudah-mudahan anak tuh minatnya makin tinggi, Pak ya. Iya, Pak. Iya, itu harapan saya, Pak. Betul. Jadi kayaknya cukup sampai di sini, Pak ya. Mungkin kita akan melakukan percakapan lagi untuk pertemuan berikutnya, Pak ya. Iya, siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, waalaikumsalam, Pak. Halo Pak Sahril, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Heru. Terima kasih Pak ya sudah menyediakan waktunya, kesempatannya untuk duduk bersama dengan saya di sini ya. Semoga sehat selalu Pak ya. Iya, semoga Bapak juga. Betul. Baik Pak, jadi dari kesempatan ini minta waktunya agak 10 atau sampai 15 menit ya. Kira-kira apa yang akan Bapak bicarakan di malam ini, Pak? Jadi gini, Pak, kan saya kan sebagai wali kelas ya, Pak. Kan ada salah satu siswa itu dia tuh sering terlambat terus, Pak, datang sekolah, Pak, gitu, Pak. Iya. Jadi banyak guru ngelapor kepada saya, jadi siswa itu sering terlambat gitu kan. Betul. Iya. Jadi sering terlambat, Pak ya? Iya, sering terlambat gitu, Pak. Sering terlambat itu artinya satu orang siswa atau kebetulan satu orang siswa, Pak. Dia langganan kan biasa kan kalau
kalau di sekolah tuh kan dia kan masuknya kan jam 7.15. Mm-mm. 7.15. Nah, terus jam setengah 8 itu pintu pagar ditutup gitu kan. Nah, Mm-mm. jam setengah 8 pintu pagar ditutup. Nah, dia datangnya jam setengah 8 lewat gitu kan. Jadi aturan di sekolah tuh kan jam 7.15 masuk, tapi masih ada kesempatan untuk siswa masuk terlambat kan, paling kan data dikumpulkan. Jadi Iya. setelah jam setengah 8 pintu pagar ditutup sama sekali. Jadi anak tuh nunggu di luar, tidak bisa Iya, masuk iya, gitu Pak. kan. Nah, nanti Iya. pas setelah jam 8 baru dibuka kembali. Mm-mm. Baru siswa tadi diproses. Proses. Oh, Nah, jadi jadi kebetulan di kelas saya ini dia itu yang sering terlambat terus gitu kan. mm-mm. Walaupun kondisi hujan tidak hujan, kalau hujan kan kita Tetap maklum terlambat ya. gitu, Pak Kalau ya. hujan kan maklum kan terlambat, rata-rata kan terlambat kan karena pakai Iya. motor kan. Nah, ini Kalau tidak pun hujan ya itu terlambat juga. Itu pun jam setengah 8 lewat gitu kalau ya. kalau terlambat ada alasan hujan masih bisa kita Iya, terima, masih bisa Pak ya. kita terima. Ini udah hujan, Ini udah hujan dia terlambat gitu kan. hujan Nah, terlambat mulu ya. nah, Ya, jadi kan rata-rata kan guru piket kan setelah dia memproses anak kan dia mm-mm. melapor ke wali kelas gitu kan. Betul, iya, iya, iya. Oh. Iya, jadi oke itu permasalahannya, Pak ya. Iya. Jadi di waktu yang singkat ini dengan duduknya kita berdua di sini, apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita ini? Nah, saya ingin dapatkan kan ya bagaimana solusinya kan, bagaimana siswa itu tadi supaya dia tidak terlambat lagi gitu kan Pak. Soalnya sudah berapa kali saya temui kan kok dia masih juga terlambat gitu kan. Iya Pak. Siswanya tadi gitu kan. Jadi biar siswa itu lebih disiplin lagi Pak Iya, ya. lebih disiplin lagi ya. Itu. Disiplin lagi. Tapi sebenarnya anaknya itu tidak terlalu inilah Pak. Sebenarnya dia lumayan lah anak itu di kelasnya gitu kan. Cuma Iya. masalahnya waktu itu aja dia datang terlambat gitu. Ya, oke. Baik, oke. Oke, Pak, kalau dari pengamatan Bapak tentang siswa itu, siswa yang Bapak harapkan untuk kasus seperti itu menurut pandangan Bapak yang seperti apa sih, Pak? Jadi kalau menurut saya soalnya kan dari percakapan setelah saya panggil kan, kan Iya. dianya ini kan terlambat tuh kan ya kadang karena dia kesiangan kan, kalau Iya. bangun tidurnya terlalu malam gitu kan. Mm-mm. Cuma kan kalau alasannya situ saja kan kadang kita tidak percaya kan Pak. Soalnya Iya, masa dia betul. terus ada apa dia tuh malam-malam tuh ngapain kan gitu kan. Ada sebabnya. Ada sebabnya, ya apakah dia mungkin kadang dia mungkin ya kalau misalnya alasan bangun malam dianya kemalaman kan mungkin kalau buat tugas masih mending. Kalau misalnya Iya, main iya, game iya. online atau main apa gitu kan. Karena begadang sama temannya gitu kan. Iya, jadi itu Bapak seperti itu ya, yang anak di sini ya. Iya. Jadi harus harus bisa kayak mana Iya. dia tuh bisa tepat waktu Pak ya. Iya, Bisa bisa mengkondisikan ya bagaimana jaraknya ya kan, dari rumahnya ke sekolah itu berapa waktunya ya kan ya. Jadi estimasinya padahal kan kalau jarak dari sekolah itu memang tidak terlalu jauh kan, mungkin sekitar 5 kilo gitu dah Pak. Iya. Tapi kan pada saat tertentu kan di kota kan macet gitu Pak. Iya gitu. Betul. Apalagi jam pagi Pak ya, jam pagi jam sibuk itu sekali. Soalnya kalau di sekolah kami itu kan ada 3 sekolah tuh Pak, di depan SD, di belakang tuh di sebelah kiri ada SMP, di depan tuh ada SD. Jadi kalau pada saat bersamaan masuk tuh kan kadang macet tuh. Betul. Iya. Rame. Jadi harus dibutuhkan tenaga pengatur lalu lintas gitu ya. Iya sih, oke, baik. Jadi kalau menurut pendapat atau pandangan Bapak ya, siswa-siswa yang seperti itu di sekolah Bapak atau di permasalahan Bapak itu, kalau kita posisikan dari rentang 1 sampai 10, itu siswa Bapak yang seperti itu ada enggak di rentang berapa sih Pak menurut Bapak itu 1 sampai 10 gitu kan? Itu kira-kira dia berada di level 5 itu Pak.
berlima Pak ya. Soalnya memang dia kadang-kadang dia masuk pas, cuma kadang terlambat, cuma lebih sering terlambatnya daripada Iya. Iya. Jadi kemudian apa yang harus Bapak lakukan itu ya agar siswa itu bisa mencapai ke angka yang Bapak harapkan gitu? Apa yang harus dilakukan oleh siswa? Ya kan kalau selama ini kan baru batas ini Pak, baru batas apa sama siswanya saja kan. Mungkin perlu dipanggil orang tuanya gitu Pak. Kita perlu panggil orang tuanya apa sih masalahnya sebenarnya dia terlambat itu gitu kan. Soalnya kan kalau dari keterangan siswa kan itu saja kan, itu kan mungkin dia ada yang nggak jujur dengan kita kan. Kalau dari orang tua kan tahu sekali dia betul, itu betul, kan. Betul. Atau mungkin kalau perlu ngajak guru BK kita kunjungan ke rumah kan gitu kan, bisa juga gitu. Jadi orang tua itu harus dilibatkan langsung ya, Pak ya. Dilibatkan langsung gitu. Karena orang tua itu punya apa ya? Punya kekuatan penuh untuk di situ Pak ya. Biar anak itu bisa disiplin waktu, bisa datang ke sekolah tepat waktu ya kan. Memang ya kalau siswa itu anak di rumah itu tanpa ada bimbingan orang tua ya apa ya, kurang ini ya, kurang susah juga kita akan membimbing di sekolah karena terbiasa di rumah itu ya hal-hal yang tidak bagus, yang negatif. Ya. Oke, seperti itu masalahnya Pak ya. Jadi kalau begitu apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Pertama saya panggil orang tuanya dulu Pak. Secara panggil orang tua Pak ya. Orang tua, nah nanti kami konsultasi dulu kira-kira apa penyebab yang sebenarnya gitu kan. Nah kalau misalnya belum ada tanggapan dari orang tuanya, kalau sudah sekali dua kali mungkin kalau belum ada solusinya juga mungkin kita bisa juga kunjungan rumah, kita ajak kunjungan guru BK tadi kira-kira apa solusinya gitu kan. Nah mudah-mudahan dari situ dapat Pak solusinya Pak, kira-kira apa masalahnya sebenarnya si anak itu tadi gitu, Iya. Iyalah, solusi harus dicari secepat mungkin Pak ya. Biar anak itu tidak ketinggalan kan. Soalnya kan kita sudah mulai mau ujian ini kan. Iya. Kita udah masuk di semester ujung Pak ya. Semester ujung ini. Soalnya kalau banyak yang ketinggalan kan nanti susah juga dia nilainya di semester 1 ini kan. Iya Pak. Tadi untuk apa ya, mengatasi masalahnya. Kalau untuk waktu dekat ini kira-kira Bapak bisa lakukan untuk menyelesaikan semuanya ya. Nah kalau untuk waktu dekat ini mungkin yang pertama kayaknya yang lebih apanya itu kita panggil orang tuanya dulu Pak. Kita panggil orang tuanya dulu, kita konsultasi sama orang tuanya dulu gitu kan. Nah kira-kira apa masalahnya gitu. Kalau untuk kunjungan ke rumah kan nanti saja, kalau misalnya kira-kira responnya dari orang tuanya itu bagus, misalnya orang tuanya bisa ditemui kan, kesempatan kalau orang tuanya sibuk baru kita kunjungan ke rumah. Tapi kalau orang tuanya bisa menyempatkan ke sekolah ya kita selesaikan aja di sekolah dulu gitu kan. Bahkan kadang orang tua kan kadang dia sibuk, kadang kan tidak menerima panggilan kita, sudah berapa kali panggilan kan dia terlalu sibuk kan susah kan. Ya memang harus dari orang tua dulu, dari keluarga dulu. Pendidikan pertama memang di keluarga dulu Pak ya. Iya. Harus ada pemanggilan orang tua nanti. Oke, baik, bagus sekali Pak. Jadi harapannya gimana Pak ya nanti ya untuk anak tuh ya, menurut Bapak? Jadi harapan saya mudah-mudahan kan dengan dipanggil kita tahu penyebabnya, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, jadi anak itu tidak terhalang lagi untuk datang pagi Pak. Tidak terhalang lagi dia datang pagi, nah dia belajar seperti biasanya itu Pak. Iya, jadi mudah-mudahan terwujud Pak ya. Ya memang pengaruh anak tuh memang berbeda-beda. Potensi anak juga berbeda-beda, latar belakang anak juga berbeda ya Dak. Untuk permasalahan Bapak ini ya mungkin memang permasalahan yang serius ya, apalagi masalah ketidakhadiran, masalah kehadiran itu memang harus menjadi prioritas utama ya. Jadi apa artinya anak pinter tapi dia jarang masuk kan? Kan masuk akal.
Ya sering terlambat kan, anak pintar terus sering terlambat kan ya tinggal. Iya, sistematis Pak. Jadi otomatis kan kita kan wali kelas kan nanti susah juga kan dirapat kan mempertahankannya kan. Nanti kan guru si A, si A tuh kamu dipertahankan Pak, dia sering terlambat gitu kan. Dia dia ini kan lumayan kan gitu. Jadi mantap, bagus itu Pak. Luar biasa untuk kesempatan ini ya, kita sudah berbincang-bincang tentang permasalahan Bapak ya. Jadi mudah-mudahan itu semua bisa teratasi dan ya harapannya ya supaya terjadi suatu komunikasi yang baik lah antara siswa dengan guru-guru. Jadi kolaborasi. Jadi untuk kesempatan ini ya cukup sekian aja Pak. Mungkin bisa kita lanjutkan di nanti kalau ada waktu dan kesempatan yang apa ya bisa berpihak kepada kita berkumpul lagi. Terima kasih Pak. Ya terima kasih. Waalaikumsalam Pak.